MVP untuk seorang Fajar. Betul, kita bakal lihat juga dengan game terakhir, dapatkah Papua Barat menutup kembali hari ini dengan perolehan poinnya maksimal. Karena tentu game terakhir yang berarti semua tim juga akan lebih hati-hati mainnya, semua tim juga tentu akan lebih pede, dan semua tim sudah melakukan adaptasi yang lebih baik ketimbang game-game awal. Betul sekali, Muhammad Fajar Aswad, nama lengkap dari seorang Fajar, pemain yang sangat luar biasa di hari ini. Sedari tadi sudah kita bahas juga, mencuri perhatian kita bersama. Lalu kita berpindah ke arah rekan dari Fajar, yaitu Alif, yang juga bersama dengan pemain-pemain Papua Barat yang lainnya bahu-membahu untuk berada di puncak klasemen sementara, dan mereka berhasil setidaknya sampai match keempat tadi berada di puncak klasemen. Oh, tapi kita bakal lihat dari tim Kalbar bakal ada pertempuran juga memperebutkan satu compound yang sama dengan tim Papua. Di bakal lihat dari Kalbar sudah kehilangan 2 member, 3 member, bahkan sekarang tinggal menyisakan seorang Cahyo menghadapi tim Papua. Cahyo bakal vaulting, bakal mengejar juga player nggak punya senjata, dan dapetin satu orang lagi. Gilang tampaknya bakal harus dipulang ke lobby, tapi kondisinya Cahyo mendapatkan 1 poin juga kali ini. Betul sekali, Cahyo nampaknya tadi bisa mendapatkan 1 pemain, yaitu Gilang dan Cahyo. Ternyata kalau kita lihat duel pistol terjadi di area tersebut, sebuah senjata yang cukup sulit untuk dikuasai juga saat kita harus melakukan close combat. Dan kembali kita berpindah ke arah yang lain, di mana pemain-pemain dari Papua menspot pemain dari Maluku, yaitu Zaki. Betul, kita bakal lihat kali ini spray down juga dilakukan, tapi belum sampai mengenai targetnya. Zaki kali ini hanya dikasih info bahwa ada tim lain yang menunggu di area compound. Tapi kita bakal lihat juga dari pergerakan tim-tim yang sedang bertanding, tampaknya cukup banyak yang masih kesulitan yang mencapai kota mereka di bagian utara. Betul sekali, dari sisi lain kita melihat juga pemain-pemain dari Papua, Nando dan juga yang lainnya bahkan masih memiliki crossbow. Kali ini seorang Nando, begitu sedikitnya weapon yang bisa di-loot oleh pemain-pemain Papua sehingga crossbow pun diamput, gak apa-apa. Betul, tapi kita lihat juga tampaknya dari semua tim yang bertanding sudah 4 player dipulangkan ke arah lobby, dan ini menjadi satu early game yang cukup barbar dari semua tim, karena memang arah pesawat mendukung untuk tim-tim bertemu di awal-awal, memperebutkan senjata dan juga kendaraan seadanya. Betul, itulah yang terjadi, dan kita berpindah ke arah selatan dari Ranger kita. Milbes kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Jambi. Ada Zidan, Yudi, Farhan dan juga Reza kembali menguasai area Milbes. Mereka melakukan looting-looting di area ini. Kalbar tersisa 1 pemain saja. Ini adalah match terakhir yang cukup sulit, harus dihadapi oleh pemain-pemain Kalbar. Dan kita masih berpindah kali ini dari area SMB, namun ke arah pemain yang berbeda. Reza masih berada di area ini melakukan looting-looting saja, dan memang kalau kita lihat SMB nampaknya benar-benar dikuasai oleh Jambi ya. Tidak ada yang menantang, tidak seperti di match pertama tadi. Betul, tapi dari Jambi sekarang ya, mereka tampaknya masih cukup boros pada juga, memastikan areanya aman. Tapi dengan zona yang pindah 2 km ke arah utara, ini berarti dari tim yang turun di bagian selatan punya PR yang cukup berat untuk rotasi sampai ke bagian ujung. Dan juga kali ini dari seorang Darwin, pemain-pemain dari tim Bali, tim yang tadi sempat hampir saja mendapatkan WWCD namun harus digagalkan oleh Papua Barat, dan kembali mereka masih akan coba bergerak kali ini bersama dengan Wahyu dan juga Andika, Johannes dan juga Darwin dengan 4 kendaraan yang berbeda nampaknya. Betul, dan kita bakal lihat dari tim Bali sudah punya kendaraan lengkap, tinggal rotasi. Dan kalau dibilang lah, ada tim-tim lain mungkin baru mulai selesai looting, atau bahkan mungkin dari tim-tim yang turunnya jarak jauh itu baru mulai looting sekarang, masuk ke menit ke-5. Dari tim Kalsel pun mulai terpantau kali ini, di mana mereka sedang looting. Belum terpantau seberapa banyak mereka punya, tapi spray down mulai dilakukan juga terhadap tim Malut yang bakal rotasi depan mereka. Pijar dan kawan-kawan bakal sedikit harus hati-hati karena Pijar nabrak ke arah Shek, tapi untungnya belum sampai ditumbangkan oleh tim Kalsel. Ya, Pijar dengan baginya masih bisa ngacir dari sisi lain. Maluku Utara yang lain, Syahrul akan coba dilakukan tapping-tapping dengan kali 4 kali ini. Kalau kita lihat dengan M4-nya kembali, Syahid juga melakukan tembakan, namun Maluku Utara masih bisa ngacir pemain-pemainnya. Betul, dari Syahid kali ini bakal coba untuk bertahan kembali. Mereka tinggal melipir dikit sih masuk ke arah zona, sehingga dari tim Kalsel punya waktu lebih lah untuk nyayur-nyayur, untuk coba menghalangi pergerakan tim lawan, dan kalian juga untuk melengkapi looting-lootingan mereka. Ya, kita kembali melihat kali ini dari pemain-pemain Maluku Utara yang tadi akan coba di-cut rotasinya oleh tim lain. Ternyata mereka masih bisa terus ngacir dan masih terus akan coba mencari titik lain nampaknya, karena titik incaran mereka sudah diisi oleh lawan-lawannya. Kembali kita masih belum mengetahui ke arah mana Pijar dan juga rekan-rekannya akan touchdown. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Pijar dan kawan-kawan rotasi masih cukup aman. Tadi Pijar ke bawah cukup low, tapi setelah itu dia cukup aman, kayaknya rotasinya belum sampai terkena peluru lagi. Dan dari tim Malut mungkin akan mengisi bagian-bagian dari bangkai pesawat atau sekitarnya, tapi tampaknya dari Pijar jatuh dari kendaraannya dan sekarang dalam posisi knocked out. Untungnya belum ada lawan yang menghinggapi area-area sekitar sini. Ya, sayang sekali apa yang dialami oleh Pijar. Nampaknya ada kecelakaan tunggal yang terjadi di area tersebut. Kita berpindah ke arah Kaltara.
Kelvin, dan juga pemain-pemain Kaltara yang lain. Seperti biasa, KBB mengisi area rumah banjir. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Kaltara berdekatan dengan tim-tim lain, tapi masih cukup aman juga rotasi di area lapangan Ruins menuju ke area Rozok. Tapi di depan mereka juga ada tim Papua yang sedang melakukan setup di area luar Rozoknya. Ya, kembali bergerak kali ini di depan mereka. Terpantau ada pemain-pemain dari Papua yang sudah melakukan looting di area Rozok kali ini. Dan harusnya kita tahu bersama, di Papua ada pemain dari tim Bonafide, dan pasti itu ide dari dia. Harusnya begitu ya. Harusnya. Dari seorang Tuyul ya berarti ya. Betul. Dia mengisi biasanya untuk di liga profesional ya di Rozok, dan mungkin dia sebagai IGL ya kali ini ya. Mungkin ataupun mungkin saran dia diterima untuk main di Rozok. Nah, akhirnya sekarang kita melihat dari tim Papua setupnya di Rozok. Ya betul, akan melakukan setup di area ini, dan kita masih melihat di mana di area bukit dari Rozoknya dikuasai oleh satu tim yang sudah datang. Kaltara tertakedown satu pemainnya karena terkena granat sendiri. Entah apa yang terjadi di sana, namun fight terus berlangsung. Papua akan menyambut kedatangan pemain-pemain dari Kaltara. Betul, dari Papua tampaknya mendapatkan keunggulan dengan satu player dari Kaltara. Alan knockout kali ini kita bakal lihat dari Rai dan juga kawan-kawan lain bakal coba mengejar dan mempush tim lawannya kali ini. Tapi dari Papua pelan-pelan mereka, tapi pasti ya nggak terburu-buru untuk maju ke arah depan. Betul sekali, kita melihat di mana Tio bersama dengan pemain dari Kaltara sudah sangat dekat, bahkan di depan dari compound Kaltara di sebelah kiri. Low HV satu pemainnya sedang melakukan healing, itu dia terspot di sana, namun kali 4 digunakan terlalu lebar. Nampaknya tadi scope-nya berpindah ke arah M4 lagi, kali ini berganti dengan UMP kembali melakukan reload, namun satu pemain harus tersungkur ke arah tandas dari Papua kalau kita lihat. Betul, dari Papua Tio kali ini bakal coba untuk menggocek lawannya, pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan lawan, tapi belum menemukannya. Kali ini datang juga bantuan dari pemain-pemain Papua lainnya terus menekan dua player dari tim Kaltara, tapi dari Roland juga tertumbangkan. Kali ini membuat keadaannya 2 lawan 2 dari Tio. Dia bakal menemukan target apakah tidak? Lagi-lagi ada knockout, dan tampaknya dari tim Kaltara sudah mendapatkan 2 poin pada fight kali ini, menyisakan Nando di sisi jauh menjaga tim Kaltara seorang diri. Ya, Nando nampaknya terpisah kali ini, berada di area school dia, berbeda dengan pemain-pemain dari Papua yang lain. Papua sempat berada di puncak klasemen sementara, namun ternyata mereka harus melakoni fight yang cukup sulit, harus melakoni match yang cukup sulit juga, sehingga kali ini hanya Nando saja yang tersisa, hanya akan mengandalkan placement point mungkin. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim-tim yang sedang bertanding sementara waktu ini bakal coba untuk menahan high ground tepat di ujung zona. Dan sudah Fajar bakal sprint down juga ke arah depan, di mana Syarif hampir tertumbangkan tapi masih bisa bertahan di balik obstacle-nya. Fajar dengan kondisi ada player yang knockout, ini harus menahan gempuran dari lawannya dari tim Jateng yang terus menimpa pergerakan dari lawannya. Tapi Fajar kali menggunakan FMI mau akan coba lempar bom juga, tapi dari Ferry tertumbangkan juga, menyisakan 2 player, Fajar dan juga seorang Alif. Tapi Alif ditumbangkan dan tampaknya dari Jateng bisa memulangkan tim Papua Barat di posisi ke-16. Geger geden kali ini, Jateng memulangkan pemuncak klasemen sementara Papua Barat. Back to back winner chicken dinner mereka miliki, mereka alami, namun tidak untuk yang ketiga kalinya karena Jateng kali ini menghukum Papua Barat dan membuat mereka harus merasakan tusun. Betul, dengan tanpa membawa satupun poin pada game kali ini, tampaknya dari Jateng cukup on fire di fight tadi ya, cukup pede, cukup on fire, dan sekarang dengan 4 eliminasi mereka kantongi kendaraan yang lengkap dan juga looting yang mantap, harusnya dari tim Jateng bisa memaksimalkan game kali ini. Kita berpindah, kita lihat dari tim Jakarta tampaknya bakal bertemu dengan tim Maluku Utara di bagian luar dari Gergopol kali ini. Namun kita melihat Axel juga akan coba diincar baginya oleh seorang Angga dari Maluku Utara. Tapping tapi kembali dilakukan, belum berhasil tadi untuk mendapatkan satu pemain dari lawannya. Namun kita melihat dari sisi lain, dari bukit yang berbeda, ternyata DKI Jakarta melihat ke arah Maluku Utara. Betul, dari Maluku Utara masih menjaga juga area compound mereka. Dari Bagas Bagus kali ini kembar dari DKI Jakarta sedang coba untuk mencari tempat-tempat mana saja yang bisa digunakan untuk rotasi, tapi tampaknya dari Jakarta akan bermain ofensif dan coba mengincar compound dari tim Maluku Utara kali ini. Setelah tadi mencari informasi, ternyata mereka memiliki informasi tersebut, dan itu dia satu ban langsung diledakkan saja, melakukan cut rotasi ke arah Maluku Utara, membuat Maluku Utara tidak bisa kemana-mana dan gak boleh kemana-mana karena DKI Jakarta akan datang. Dan terjadi fight juga, Jateng berada di area yang sama. Setelah tadi mereka memulangkan Papua Barat, ternyata di titik itu juga lah Jateng harus take down 2 pemainnya oleh Riau. Betul, dari Riau tampaknya langsung menyerbu tim Jateng, hampir ke take down 3 player, tapi baik lagi hampir tidak pernah cukup, dimana hanya Juan sekarang dalam posisi knocked out. Setelah Jateng memulangkan pemuncak klasemen sementara, ternyata mereka di take down oleh tim yang berada di dasar klasemen sementara.
Betul, tampaknya Rio pede banget kali ini untuk nabrak dan langsung menembus pertahanan lawan. Tapi dari Jateng Bintang kayaknya masih di sisi jauh kali ini coba untuk menangkap player dari tim Riau yang ada dalam compound. Tapi tembakan dari seorang Bintang akan sedikit sulit mengenai targetnya karena ada broken wall yang menghalangi mereka. Tapi tampaknya Arya keluar dari broken wall dan langsung tertumbangkan oleh seorang Bintang kali ini. Bintang nampaknya menjadi harapan untuk Jawa Tengah karena memiliki angle shoot yang cukup jelas menuju ke arah pemain-pemain dari Riau. Di sana juga masih ada Syarif dari Jawa Tengah juga yang menunggu seorang Bintang, namun terkena blue zone. Mulai ikut campur kali ini blue zone-nya masuk ke dalam area pertempuran kita di mana Gusti nampaknya melakukan lock angle menuju ke arah Rio. Betul, kita bakal lihat juga dari Rio kayak masih bertahan di balik batu. Coba membuka vision ke arah lawannya, tapi dari tim Riau tampaknya mereka nggak terburu-buru pindah. Mereka bermain lebih santai di area compound. Kendaraan pun sekarang yang diincar oleh seorang Rio, memastikan tim Riau nanti rotasi kendaraannya nggak cukup. Ya betul, itu yang akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Jateng karena cukup sulit untuk melakukan touchdown ke arah tersebut dan juga untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Riau. Dan itu dia satu pemain Syarif tadi yang tersungkur berada di compound dari pemain-pemain Riau pun langsung dipulangkan begitu saja karena tidak ada revive yang terjadi, tidak ada backup yang terjadi juga. Dan kembali Rio masih terus berupaya untuk sebanyak mungkin bisa mendapatkan kendaraan-kendaraan yang berada di titik tersebut. Betul, kita bakal lihat kayak juga dari tim Jateng tampaknya Rio langsung mengendarai baginya yang berpindah posisi. Zona ketiga tentu zona di mana semua tim akan mulai bertemu. 49 player masih live dan tampaknya dari tim Jakarta mendekati diri ke arah bangkai pesawat di mana tim Banten sudah melakukan setup di area ini. Ini dia derby Jabodetabek yang terjadi di mana Jakarta berhadapan dengan Banten. Sangat dekat mereka berada di satu area yang sama, namun cekungan yang dimiliki oleh Banten harusnya membuat mereka bisa memanfaatkan TPP mode. Yap, tapi kita bakal lihat kain dari tim Banten ya. Apakah mereka harus mau tidak mau fight dengan tim Jakarta kali ini di mana mereka cukup berdekatan. Tapi dari Banten dengan mereka punya advantage ya untuk menembak-nembak ini enak. Tapi menjadi magnet bom juga ketika dilemparin bom. Ya betul, Axel juga masih berada di titik ini, masih terus mencari informasi selanjutnya. Tinggal menunggu apakah pemain-pemain dari DKI Jakarta sadar akan keadaan dari tim Banten dan juga melemparkan granat. Ternyata sudah mulai ada lemparan-lemparan utility menuju ke arah Banten. Iya, tapi kita bakal kayaknya dari Banten masih coba untuk mencari informasi di mana letak lawannya. Dari tim Jakarta tahu bahwa tempat bangkai pesawat ini memang tempat favorit dari banyak sekali tim sehingga mereka nggak terburu-buru juga untuk langsung masuk ke area ini. Pelan-pelan mereka bakal coba dengan flank split dua position yang berbeda, bahkan tiga di mana Eksa dari tim Jakarta flank lumayan jauh. Ya betul sekali, kembali kita melihat Sabta bersama dengan pemain-pemain Banten yang lain masih terus menjaga angle ini. Namun Eksa mulai melakukan pergerakan seperti yang tadi Bang Flo katakan juga. Jason juga melakukan pergerakan berlawanan dengan arah dari Eksa bersama dengan Bagus. Nampaknya Bagas akan bersama dengan Eksa, Bagus bersama dengan Jason. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Jakarta sudah mulai mengelilingi posisi dari tim Banten. Tapi dari Bagas sudah mulai juga mengambil sisi belakang, sisi samping tepatnya dari tim Banten. Akan gak clash mulai terjadi karena dari tim Jakarta mungkin sedang menunggu juga nih tim-tim lain akankah mereka nabrak atau hanya sekedar mengisi area-area sekitar. Ya Banten akan coba dijepit kali ini, namun ternyata regroup dilakukan oleh pemain-pemain DKI Jakarta. Mereka berada di area yang cukup jelas sebenarnya bisa memantau pergerakan dari Banten. Dan itu dia, smoke sudah mulai di pop up. Banten sadar kalau keadaannya sulit untuk mereka. Mereka sadar bahwa DKI Jakarta akan segera datang. Sudah mulai dekat, seorang Eksa pemain yang sangat-sangat dekat sekali menjadi pemain terdepan dari DKI Jakarta untuk melakukan push ke arah Banten. Betul, lemparan bom dilontarkan tapi sayang sekali dari Eksa sedikit terlalu dekat lemparannya. Lemparan kedua tampaknya jauh lebih jauh kali ini dan coba menemukan targetnya dari tim Banten. Lemparan bom satu, lemparan bom dua belum mengenai targetnya, tapi di lain sisi tim-tim lain juga sudah mulai clash. Tapi dia ada serang Bagus keluar dari bangkai pesawat dan coba menggunakan high ground advantage ya sebagai keuntungan bagi diri dia. Trading peluru terjadi juga, tapi kedua player ini sama-sama sekarat. Headshot nampaknya tadi menuju ke arah seorang Sabta, namun Bagus juga harus segera melakukan healing. First aid digunakan, terdengar ada kup RB yang digunakan oleh salah satu pemain-pemain dari DKI Jakarta. Eksa nampaknya dengan Jason akan langsung datang menuju ke arah pemain dari Banten. Betul, dari Banten dan juga dari tim Jakarta. Andaikan mereka fight, pasti akan ada tim-tim lain yang siap untuk melakukan third party karena mereka terlalu enak posisinya untuk dibiarkan fight begitu saja. Ya betul, itulah yang terjadi, namun granat demi granat mulai dilemparkan menuju ke area ini dan itu ada yang mantul granatnya membuat seorang Akbari ter-take down. Dan ini membuka momentum untuk DKI Jakarta datang dan follow up cepat langsung dilakukan karena berlari dua pemain dari DKI Jakarta, Bagas dan juga Bagus dari kiri dan juga kanan. Bahkan ada follow up juga dengan kup RB-nya juga kembali dilakukan oleh seorang Bagus. UMP digunakan atau M4 maksud saya kali ini. Kembali Riau ternyata dipulangkan dari sisi lain. Kup RB juga sudah datang, satu pemain dari DKI Jakarta touchdown di area ini dan tersungkur seorang Bagas.
Betul, sayang sekali dari tim Jakarta ketika mereka melakukan flank, malah seorang Bagas ada dalam posisi 0. Tapi Excel, lihat, langsung mengambil position belakang dari tim Banten, langsung lempar bom, tapi sedikit tergiur setelah mendapatkan info bahwa ada tim-tim lain yang sudah mulai mendekat ke area dia, tapi Excel terlalu terbuka, tertangkap oleh Excel kali ini, dan sekarang dari tim Jakarta malah ditekan oleh tim Banten yang mulai keluar dari pertahanan mereka. Ya, keadaannya sulit untuk Jakarta karena mereka melakukan push, ternyata satu persatu tersungkur ke arah tanah. Memang tadi bisa di revive juga, keadaannya sulit karena Bali ternyata datang. Wahyu dan juga Darwin menuju ke arah tempat pertempuran, area pertempuran. Bagus, sangat low HP-nya, melemparkan banyak sekali utility kali smoke untuk menuju Jakarta terlebih dahulu. Betul, dan Bagus juga sudah lumayan sekarat, perlu berhati-hati, nggak boleh sampai knock lagi. Sekarang di sekelilingnya mereka, antara Banten juga Jakarta, cukup banyak tim yang di area bangkai pesawat kali ini. Ada tim Bali, ada juga dari tim Jateng. Cukup banyak tim yang mengincar spot tertentu ini. Betul sekali, bahkan dari sisi dan ternyata Papua pun sudah dipulangkan. Papua dan juga Papua Barat, tim yang mendapatkan WWCD di 3 match terakhir, kita melihat langsung dipulangkan dengan cepat. DKI Jakarta masih berada di sini. Kalau sampai DKI Jakarta pulang berarti kita akan mendapatkan WWCD baru. Namun apakah itu akan terjadi? Karena cukup kuat juga defensif yang dibangun oleh DKI Jakarta dari tadi, belum berhasil di take down oleh pemain-pemain Banten. Betul, kita bakal lihat juga dari Jakarta masih terus coba lempar utility. Bali masih memantau fight antara Jakarta dan juga dari Banten. Kali ini mereka menunggu momennya mereka tentunya, tapi dari lain sisi dari Kaltara dan juga dari Bengkulu sudah mulai fight dalam memperebutkan posisi-posisi mereka. Zona keempat masuk ke menit ke-19, 12 tim live dan juga 41 player masih bertahan. Darwin terus berupaya kali ini dengan supresornya, dengan M4 yang digunakan kali 4 tadi menuju ke arah pemain-pemain dari Kalsel, namun belum berhasil. Aulia juga akan coba diincar oleh seorang Darwin berkali-kali, berulang kali, namun belum ada yang masuk pelurunya. Ya, tapi kita bakal lihat dari seorang Darwin masih bertahan juga, pelan-pelan maka berlari dan masih aman kali ini dengan nyawa yang cukup sekarat. Tapi kalau lihat sekarang juga dari Johannes dan kawan-kawan sedikit tertekan dari posisi-posisi lower ground, tapi zona tampaknya mengarahkan mereka, membuat tim-tim lain tentunya akan kesulitan untuk bertahan di area ini. Betul sekali, Kalbar juga sudah dipulangkan, berpindah ke arah yang lain. Andika, pemain kunci dari Bali yang juga masih berada di area ini. Pemain-pemain Bali terus berupaya untuk mendapatkan elimination selanjutnya, karena sejauh ini mereka baru mendapatkan 1 elimination point. Namun Rio dari Jateng ternyata terkena granat dari Geovan Kaltara. Betul, kita bakal lihat kali spray down dari seorang Geovan, bakal bertarung dengan tim Bengkulu, tapi Fatihah menumbangkan seorang Geovan tepat di depan area zona kali ini. Tapi kita bakal lihat kali ini juga dari seorang Kelvin bakal lempar bom ke arah tim Bengkulu, di mana kita bakal lihat dari Bengkulu tertekan di belakang area blue zone. Ya, sulit keadaannya untuk Bengkulu karena mereka dijaga oleh Kaltara menjadi palang pintu. Kali ini Kaltara, bahkan Sultan juga datang dari area kiri pertahanan. Pemain-pemain dari Bengkulu yaitu Hakim akan coba dicari di sana, masih berada dalam smoke-nya. Spray juga kembali dilakukan dengan UAV-nya. Kali ini Hakim masih akan coba dicari, dan itu dia Hakim berada di depan dari seorang Sultan, dan Sultan pun mendapatkan Hakim dengan UMP, dan Bengkulu dipulangkan ke arah lobby. Betul, dari Kaltara sudah mengantongi total 8 total eliminasi, dan sekarang memasuki zona kelima. Tentu kita bakal lihat cukup banyak tim yang akan terkikis dengan zona yang sudah begitu mengecil kali ini. Ya, Rahman Hakim tadi nama panjang dari seorang Hakim, dan kita berpindah kembali ke arah dari Banten. Ternyata kuat sekali defensif yang dibangun oleh Banten, tidak mudah terpus oleh pemain-pemain DKI Jakarta. Memang Bali tadi akan coba menjadi third party, namun masih gagal karena ternyata Bali disibukkan dengan pemain-pemain tim lain yang datang juga ke area ini. Betul, dari Andika kali menggunakan kendaraan sebagai forting, tapi lihat dari belakang ada Kaltara, depan ada Kalsel, di ujung ada Banten, dan sekarang Bali lumayan tertekan posisinya, harus melakukan sweeping di pinggir zona. Ya, tinggal menunggu tim mana yang masuk ke dalam circle selanjutnya, karena Blue Zone juga akan menutup kali ini menuju circle yang ke-6. Masih bertahan juga pemain-pemain dari Kaltara. Sultan akan menyelamatkan seorang Kelvin, namun tertegol satu pemain, yaitu Andika, karena Ariski dari Kalsel melakukan tembakan dengan M4-nya. Betul, tapi bakal lihat dari semua tim tampaknya mulai ada player-player yang kenok, tapi dari Malut, dari KBB masih utuh dengan 4 player mereka, bahkan Banten masih bertahan juga di area bangkai pesawat. Cukup kuat, tidak ada yang sampai kenok kali ini, tapi dari Bali tampaknya sudah melihat juga ada Malut, ada Kaltara yang dapat menjadi incaran mereka di pinggir zona. Masih berada di sana pemain-pemain dari Maluku Utara, Aiman juga. Namun Andika sedang di revive kali ini oleh seorang Darwin. Sudah kembali bangkit Andika, dan pergerakan akan coba dilakukan oleh DKI Jakarta karena Jason ternyata maju menjadi pemain terdepan, akan menjaga pemain-pemain Banten supaya tidak melakukan push ke arah DKI Jakarta. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Jakarta tampaknya masih bertahan di bagian bangkai pesawat seberang-seberangan dengan tim Banten, tapi tidak ada tim-tim lain yang berani mendekati area tersebut karena terus dijaga oleh kedua tim itu. Tapi dari Kalsel dengan masih punya 4 player, mereka punya kemampuan
kemampuan untuk melakukan sweeping kali ini, dan tampaknya Bali yang harus sweeping oleh mereka kalau mereka pengen nyaman di pinggir zona. Ya, Rizky yang tadi bisa mendapatkan satu pemain dari Bali masih belum puas ternyata dengan satu knock dari Bali yang dia dapatkan. Masih akan coba mencari pemain-pemain Bali yang lain, namun ternyata Sarul tertekan oleh Rizky lagi. Dari sisi lain pun banyak sekali fight yang terjadi, tembakan terjadi di mana-mana. Sulut akan berhadapan dengan pemain-pemain dari Maluku juga. KBB sedang fight juga, dan kita melihat kali ini Johannes ternyata mencari pemain dari Kaltara. Betul, kita bakal dari Johannes juga masih bertahan. Zona masih ke arah mereka juga, tapi zona sudah tidak ada di areanya tim DKI Jakarta, yang berarti mereka harus keluar dari area bangkai pesawatnya. Tapi dari Johannes bakal melakukan spray down terus ke arah smoke mengenai satu target. Sultan tertumbangkan, dan tampaknya Kaltara bakal pulang di posisi ke-9 pada game kali ini. Karena ternyata Bali, pemain yang lainnya yaitu Wahyu berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Kaltara. Jakarta akan datang menuju ke pemain-pemain Kalsel, tertembak di sana. Syahid tertakedown oleh seorang Bagas, namun tembakan balasan juga akan coba dilakukan oleh seorang Salman. Mendapatkan satu pemain ternyata tidak. Masih mencari angle shoot lanjutan lagi, masih terus mencari pemain-pemain dari Jakarta, namun ternyata Bali datang dari sebelah kiri. Puyeng kali ini keadaannya untuk satu pemain tersebut karena maju kena, mundur kena. Betul, dari Aulia bakal coba menahan pergerakan dari tim Jakarta, dari Bagas bakal terkena oleh seorang Aulia dan langsung tersungkur ke arah tahanan dari Jakarta. Tinggal menyisakan dua player, Bagus dan juga Jason yang masih bertahan juga di sisi belakang luar zona. Tentu mereka harus maju, harus mengamankan spot di dalam area safe zone. Jason masih bertahan melakukan spray to the smoke juga, belum berhasil mencari seorang Aulia karena memang tidak terlihat sama sekali. Benar-benar putih kali ini, tertutup vision dari seorang Jason. Namun dari sisi lain Aulia berhasil mendapatkan satu pemain untuk DKI Jakarta. Dipulangkan satu pemainnya. Di depan dari seorang Aulia ada seorang Jason sedang melakukan prowling, namun dari belakang Bali juga kali ini menjadi pengganggu, dan Aulia dipulangkan Kalsel pulang ke arah lobby. Betul, kita bakal lihat kali 6 tim tersisa, 2 tim dengan sangat cepat dipulangkan ke lobby, dan tampaknya Jakarta bakal juga menyusul di posisi ke-6. 5 tim tersisa, 17 yang masih live. Kita bakal lihat dari tim Bali terus nyayur di pinggir zona, tapi dari KBB tampaknya juga kesulitan menghadapi tim Malut yang tinggal menyisakan satu member lagi. Ya, DKI Jakarta membuka hari dengan WWCD sangat luar biasa permainan mereka, namun 4 match yang mereka lakoni setelah match pertama ternyata tidak terlalu maksimal. Kita justru melihat kali ini pemain-pemain dari Banten yang masih bertahan di sana. Bali yang kembali mendapatkan momentumnya. Maluku Utara sedang melakukan revive. Angga akan coba dicari Aiman, sedang tersungkur, namun Aiman dipulangkan karena ada sebuah ledakan di area tersebut. Iya, kita bakal lihat dari tim KBB bakal coba untuk bertahan kali ini. Dari Shane bakal maju ke arah depan dengan 3 member yang tersisa dari tim KBB. Perlu maksimalkan game kali ini karena mereka enak nih, high ground plus juga mereka di pinggir zona yang berarti bisa nyayur ke bagian bawah. Ya, tinggal menunggu apa yang akan coba dilakukan oleh pemain-pemain KBB, karena di dekat pemain-pemain KBB masih ada Maluku juga. Lalu kita tidak boleh melupakan Sulawesi Utara ini, dia Ariel dan juga 3 pemain yang lain masih akan coba menantang lawan-lawannya dan menantang KBB di depannya dengan sebuah granat yang pertama untuk Ariel. Ya, tapi tampaknya dari Ariel melihat bahwa ada Vincent dan kawan-kawan di balik dari Fortiana, tapi dari Shane bakal coba membuka tembakan ke arah smoke, belum menemukan targetnya. Bali masih ada di bagian bawah dan zona mental ke tim KBB dan juga tim Sulut kali ini. Ariel ternyata tadi dipulangkan karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dalam fight yang terjadi. Blue Zone sudah sangat sakit, bahkan ada bakaran yang terjadi di sana. Tidak ada siapapun, harusnya tidak ada yang terbakar juga. Namun Banten masih nyaman keadaannya. Banten harus keluar dari zona nyaman mereka. Betul, ini dari Banten enak banget sih. Tapi sekarang mereka harus mau tidak mau keluar dari area pertahanan mereka dan menuju ke area next zone yang tepat ada di permukaan mereka, tapi open banget. Ya, betul sekali. Memang tidak terlalu jauh jaraknya, tapi sangat-sangat terbuka dan membuat Banten bisa ditembak dari arah manapun, karena mereka saat ini akan coba diincar mungkin oleh Sulut, Vincent, lalu dari pemain-pemain Bali. Kita melihat Johannes masih bertahan dari sisi lain, bisa melakukan tembakan ke arah Banten yang sedang bergerak. Betul, kita bakal lihat dari seorang Shane masih bertahan juga di sisi belakang, coba untuk melakukan sweeping, memastikan Banten nggak bergerak dengan bebas. Dari Bali pun tidak dibiarkan dengan bergerak dengan bebas, dan Johannes bakal dispraykan oleh seorang Shane. Belum ditumbangkan, tapi dari Bali kehilangan seorang Darwin, kehilangan seorang Andika, tinggal Wahyu dan juga Johannes yang bertahan di sisi belakang. Ya, KBB nampaknya mereka mendapatkan elimination yang cukup banyak. Sementara ini sudah 8 akan coba mencari yang selanjutnya, dan itu dia Bali pun dipulangkan seluruhnya oleh satu pemain saja, yaitu Shane. Ya, 4 tim tersisa, 9 masih live. Kita lihat sekarang dari tim KBB, Banten, Malut dan juga Sulut masih bertahan. Banten akhirnya sudah maju ke arah depan menggunakan kendaraan sebagai 14, tapi Vincent terus menekan pergerakan dari Banten. Tapi tampaknya dari Sulut dipulangkan juga di posisi keempat, menyisakan 3 tim lagi.
Sulut, mereka selalu mendapatkan late game, namun late game mereka tidak pernah mulus. Mereka pulang di hashtag 4, hashtag 2, hashtag 3, tidak pernah melakukan late game mereka dengan WCD. Betul, tapi kalau kita perhatikan sekarang, dari tim Banten, satu-satunya tim yang masih utuh dengan 4 member mereka lagi, KBB dengan 3, Malut bahkan hanya tinggal menyisakan 1. Ini Banten juga KBB bakal menjadi 2 tim utama yang bakal clash, di mana Malut mungkin akan coba third party atau mungkin hanya berdiam diri, berharap ada tim yang tumbang terlebih dahulu. Kita melihat KBB sudah mendapatkan 10 elimination point, Banten juga 8 elimination point. Namun Banten ternyata 2 pemainnya tersungkur dengan sangat cepat. Namun ada pergerakan cepat juga dibangun oleh seorang Axel. Namun ini dia, kita melihat kembali Shane mendapatkan angle shoot menuju ke arah pemain-pemain Banten. Ya, mereka bakal lihat kendaraan yang diincar kali ini oleh seorang Shane. Di spray down, Axel tertangkap dan tinggal menyisakan 1 player dari tim Banten. Tapi dari Sabta berhasil menemukan juga player 1 dari KBB, menyisakan kondisinya 1-on-1 situation. Andriano menghadapi Sabta, tapi dari Andriano bakal coba melakukan healing. Tapi akankah dari tim ketiga kali ini bakal ikut fight? Ya, kita menunggu satu tim hanya menonton saja, yaitu Angga dari Maluku Utara. Spray juga dilakukan kali ini. Sabta sudah dipulangkan. Adriano akan segera melakukan revive juga dan sudah selesai kali ini, sudah melakukan healing satu pemain dari KBB. Betul, tapi Angga sudah keluar dari pertahanannya, sekarang mendapatkan poin kill tambahan kali ini. Tapi dari Angga bertahan di balik kendaraan yang sudah meledak sehingga dia masih cukup aman. Angga 2 lawan 1, dapatkah dia mengclutch tim KBB dan memperoleh WCD, atau akankah KBB mendapatkan WCD mereka dengan total 15 elimination pada game kali ini? KBB sadar 2 lawan 1 sehingga mereka langsung menyebar. Nampaknya akan ada 2 angle shoot yang berbeda menuju seorang Angga. Tinggal menunggu Angga bisa terpick off dari kanan atau dari kiri. Yes, Andriano sudah mengetahui kurang lebih Angga ada di mana. Di balik 40 sudah meledak, Angga pun sudah mulai didempet oleh sakitnya Blue Zone kali ini, dan mungkin akan membuat Angga terpaksa harus keluar dari tempat pertahanannya. Ya, dibakar juga, ternyata belum berhasil. Namun ternyata Vincent menuju ke area yang sama dengan satu pemain KBB yang lain, yaitu Andriano. Akan coba datang Vincent dengan AKM-nya 13 peluru kali ini. Tidak melakukan reload terlebih dahulu. Angga masih melakukan proning di belakang baginya, bagi yang sudah meledak akan dimanfaatkan, ternyata tidak. Sudah bergerak kali ini Angga, muter ke arah kanan. Tapi tampaknya Vincent bakal terlihat kali ini oleh seorang Angga yang sudah berpindah posisi. Tapi Vincent menyadari kepindahannya. Kali ini Angga bakal spray down tapi gagal. Kali ini winner chicken dinner untuk tim Bangka Belitung. Makan saus pakai kedong-dong KBB di bawah, senggol dong KBB.